Oke, selamat pagi semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian membersihkan dulu tempat duduk, membersihkan apabila ada sampah, agar pembelajaran hari ini bisa lebih fokus dalam keadaan kelas yang bersih dan rapi. Oke, jadi sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai berdoa dulu. Mungkin kamu bisa bantu memimpin doanya untuk pembelajaran pada hari ini. Oke. Jadi sebelum itu kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional untuk memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Mungkin anak-anak sekalian bisa berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, jadi setelah itu mungkin kalian semua bisa duduk kembali. Jadi kita sebelum melakukan pembelajaran, kita akan membuat salah satunya itu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah aturan yang dibuat secara bersama yang berlaku pada jam pelajaran, khususnya pada pembelajaran Bapak. Karena mungkin setiap guru memiliki kesepakatan kelas yang berbeda. Jadi kesepakatan kelas ini tidak ada sifatnya terpaksa karena kita melakukan kesepakatan itu secara bersama di dalam pembelajaran ini. Yang pertama, yang pasti itu dilarang makan atau minum selama pembelajaran, karena yang paling utama dilarang makan agar kalian lebih fokus terhadap materi. Kalau minum itu sebaiknya jangan taruh di atas meja untuk botol minumnya. Karena apa? Karena kita siswa TKJ, kalian kan sudah belajar K3LH tentang cara penggunaan alat dan barang. Air itu sangat rentan terhadap elektronika. Jadi nantinya laptop kalian atau HP kalian yang ada di meja nanti basah. Kita kan nggak tahu siapa yang nanti yang jatuhin airnya, teman kalian atau diri kalian sendiri. Nah, jadi kita yang pertama kita dilarang makan dan minum. Lalu yang kedua yang pasti dilarang tidur. Alangkah baiknya sebelum kita belajar itu kita dalam keadaan sehat, segar dan fresh. Makanya biar kita tidak mengantuk, tidurlah dengan yang tepat. Ada yang tahu berapa jam wajib tidur? 8 sampai 9 jam. Jadi apabila kalian ke sekolah datangnya jam 7 atau jam 6, kalian harus hitung sendiri berapa waktu yang kalian tentukan untuk tidur agar pas. Terutama cowok-cowok jangan terlalu sering main game. Yang cewek juga sih sebenarnya. Yang cewek biasanya hobi nonton drakor. Apalagi yang hobi nonton drakor terkadang malah lebay, nangis.
Nah, jadi itu bisa diatasi dengan kalian sendiri. Nah, yang kedua, yang terakhir itu dilarang berisik. Berisik ini dalam artian kalian sibuk dengan dunia kalian sendiri. Tapi apabila kalian interaktif dalam pembelajaran, kalian bertanya dalam pembelajaran itu diperbolehkan dengan cara mengangkat tangan, ya. Oke. Nah, jadi sebelum melakukan pembelajaran, kita harus kenal dulu apa sih yang bakal kita pelajarin hari ini. Kita hari ini belajar routing statik. Kalau kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak aruf. Nah, jadi kita harus kenal dulu dengan pembelajaran hari ini itu apa. Kita hari ini belajar routing statis. Nah, jadi routing itu ada beberapa jenis. Ada routing statis dan routing dinamis. Nah, pada hari ini yaitu ada routing statis. Mungkin kalian bisa baca di slide. Kalian dapat mengidentifikasi satu jenis routing, yaitu routing statis. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan satu perintah dasar dalam pengoperasian atau mengaktifkan routing statis itu sendiri. Nah, lalu yang terakhir itu kalian dapat mengkonfigurasi routing statis pada topologi jaringan sederhana. Oke. Nah, jadi setelah kalian kenal, kalian jadi tahu, oh, hari ini aku belajar routing. Jadi kalian duduk di sini tahu tujuannya itu apa, ya. Nah, karena sebelumnya kita sudah belajar materi IP address dan subnetting. Nah, ini ada analogi sederhana. Menurut kalian pribadi, apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Gambar A ada 8 rumah dan 1 jalan. Gambar kedua itu ada 12 rumah dengan 1 jalan utama dan 3 jalan kecil atau lorong atau gang ataupun kompleks. Nah, menurut kalian apa sih bedanya? Secara sederhana saja. Oke, silakan. Apa? Perbedaan susunan rumah mungkin bisa jadi, tapi kalimatnya kurang tepat karena masih secara umum. Oke. Lalu selanjutnya ada yang lain? Ya, sambil raise hand atau langsung menjawab saja, nggak apa-apa, salah. Mungkin bisa jawab, menurut kamu pribadi, apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Oke, jawab saya. Apa menurut kamu? Hah? Ada yang bisa jawab? Jawab Pak, nggak usah bisik-bisik. Menurut kamu apa jadi? Menurut aku Pak dari struktur rumahnya juga beda, nah terus jalur jalannya juga beda karena yang satunya itu cuma 1 jalan, sedangkan yang lainnya itu tetap ada 1 jalan tapi beda lorong. Bisa bilang komplek aja itu nggak terkomplekan Pak. Ya, mungkin secara garis besar gambar A dengan gambar B itu hampir mirip. Perbedaannya cuma lebih kompleks. Karena apa? Fungsi lebih kompleks tersebut agar mudah dalam memanajemen atau dalam mengkontrol. Di gambar A ada 8 rumah, yang jadi Pak RT-nya itu hanya 1. Sedangkan di gambar B itu ada 3 gang dengan Pak RT-nya masing-masing. Hal tersebut yang memudah dalam mengontrol. Sederhananya gini, ada maling di rumah 1, Pak RT-nya ada di rumah nomor 8, jaraknya terlalu jauh. Nah, dengan hal tersebut makanya dibuat sistem kompleks agar bisa dibagi. Jadi dekat, misal dia duduk di sini, temannya di seberang kemalingan, dia lebih cepat untuk menangkap. Kalau jauh, malingnya keburu kabur. Tepat. Nah, begitu juga dengan IP address. IP address dengan istilahnya kelas full atau kelas utama. Nah, jadi
Di yang kedua itu CIDR atau Class List Interdomain Routing. Perbedaannya apa tadi? Itu kalau apabila di suatu jaringan, mungkin tamat ini nanti kalian ada yang sebagai bekerja di bidang IT, terutama di ISP atau vendor jaringan lainnya. Dengan gambar B kalian lebih mudah mengkontrol jaringan tersebut. Misal kalian bekerja di perusahaan Telkom. Telkom itu melayani seluruh Sumatera Selatan. Apabila kalian nggak buat sistem persub atau dibagi, kalian bakal kesulitan. Nah, makanya itulah namanya teknologi CIDR yang sudah kita pelajarin minggu lalu. Nah, jadi itu perbedaan antar kedua gambar tersebut. Nah, jadi sebelum masuk ke pembelajaran, kita bakal ice breaking. Ice breaking ini mainnya berupa game. Jadi game untuk tingkat kefokusan. Jadi satu sederhananya seperti ini. Mungkin kita bisa matiin sebentar. Nah, kita bisa geser aja sebentar. Jadi ini game konsentrasi. Mungkin teman yang bisa bantu Bapak satu. Nah, jadi di sini ada dua angka kiri dan kanan, ya. Jadi di sini gamenya fokus. Kamu letakkan jari 1, 2, 1, 2. Nah, jadi nanti selanjutnya temennya ini kita bakal random. Dia kaget mengklik di laptop Bapak, ada randomize. Nah, nanti dia sendiri yang menentukan angka di dalam ini. Angkanya maksimal 5. Karena tangan dan kiri kanan kalian maksimal ada 5 jari. Nah, jadi mungkin kita bisa mulai random. Mungkin kamu bisa duduk dulu. Ya, jadi kita random untuk nama-nama yang ada di sini. Di sini masuk semua kan? Bapak absen sebentar ya. Almira, Ashifa, Patan, Fitria, Habibi, Humaira, Indah, Kemas, Kenzi, M. Akila, Azam, Barawijaya, Mesya, Muhammad. Nggak ada yang Muhammad. Oh, Muhammad nggak masuk, berarti ada satu orang yang nggak masuk. Nabila, Napisah, Rahmadina, Sabila, Siti, Dapina. Ya. Jadi kita bakal masukin nama-nama tersebut di aplikasi random. Jadi nanti takutnya kalian mikir, ah bapaknya aplikasi, masa yang maju misalnya Habibie terus atau siapa gitu, nanti kan nggak enak. Jadi kita pakai aplikasi random. Bentar ya. Nah, jadi di sini
Bapak bakal random. Nanti nomornya Bapak bakal acak di papan tulis karena ini yang pertama ya. Siapakah? 1, 2, 3. M. Akila. Oke. Akila silakan maju ke depan. Ya, jadi habis Akila nanti temannya yang lain. Mungkin di sini waktunya untuk kalian lebih fokus dalam pembelajaran. Ada penghapus nggak? Adakah penghapus di kelas ini? Atau di kelas ini ada tisu? Teman yang punya tisu di kelas? Boleh Bapak minta? Oke, thank you. Apakah Akila akan fokus? Kok aduh? Memang Bapak nyubit kamu? Kan Bapak nggak nyubit kamu dong. Lima, 3, 1, 4, 2, 3, 1000. Oke, udah paham kan dari cara mainnya? Ini tangan kiri, ini tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan. Oke, silakan Akila. Ulangi lagi, masih nggak fokus. Ayo ulangi lagi sampai fokus. Kalau nggak fokus, gimana mau pembelajarannya dong? Ulangi lagi, masih keliru. Sabar. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang giliran Akila untuk memilih temannya. Sini Akila klik di laptop Bapak, klik di repick. Ya klik aja. Azam. Kamu musuhan nggak sama Azam? Kalau kamu musuhan, kau kasih yang susah. Kau tulis angkanya berapa bebas. Nah, ya kan makanya Bapak, kalau kamu musuhannya kasih aja yang sulit-sulit. Beda-beda maksimal angkanya 5. Bebas kamu 5 nggak apa-apa. Tapi jangan 5 semua dari atas sampai bawah. Robo papan tulisnya. Ya, 4. Satu lagi. Oke. Nah, kan tadi kan Bapak lihat kamu fokus atau enggak. Nah, sekarang kamu nilai si Azam fokus atau enggak. Kalau Azam nggak fokus, kamu ulangi terus aja sampai Azam fokus. Tapi habis jam pelajaran nggak apa-apa. Ya, tergantung Akila. Kalau temennya salah ngomong aja salah, ulangi lagi nggak apa-apa. Ulang terus. Ulang terus sampai pulang ya nggak? Santai aja. Gimana? Masih nggak fokus? Kalau sekali lagi Azam nggak fokus, duduk. Nanti kamu lagi pilih yang teman yang selanjutnya. Ya, mulai. Masih nggak fokus. Lah, udah gantian. Nah, nggak, si Akila lagi milih teman yang lain. Karena kan Akila yang masih menang. Berarti Akila terus yang milih, ya, oke. Ya, kebawain aja. Jangan ingat di laptop, karena beda layar. Ini, situ nah. Klik ya, arah. Nah, ya. Kemas. Musuh kamu enggak? Oh, kawan dekat. Nah, ini nama angkanya mau diganti atau enggak? Kalau mau diganti boleh. Tergantung si Akila. Kalau Akila mau ganti silakan ganti. Gantilah silakan. Kok nggak fokus sih? Apalagi ada masalah ya sama pacar kamu.
Yang mana Azam yang kamu mau? Silakan untuk kemas. Oh, belum mulai, udah nggak fokus. Wah. Kayaknya tangannya 5 semua. Tangannya 5 semua. Udah. Sekarang terakhir. Duduk. Nah, sekarang kemas yang milih teman yang terakhir. Siapakah yang terakhir? Setelah ini baru kita masuk ke pembelajaran. Klik aja kemas. Klik wae. Lihat di situ. Ayat yang itu bukan sini. Ya. Tuh 2 3 Almira. Ganti angkanya, silakan. Apakah kamu ada dendam? Kayaknya angkanya lumayan rumit. Sini jangan lari dulu. Mantap di sini. Lihat dulu bener apa enggak si Almiranya. Kalau sama kayak kamu berarti kamu jodoh dengan Almira. Ini cemas ya. Bisa apa nih? Bisa? Benar? Oke, jadi untuk gamenya hari ini sekian. Jadi game ini untuk melatih otak kiri dan otak kanan kalian apakah fokus atau tidak dalam pembelajaran hari ini. Biar kalian kan melek. Biasakan kalian kalau nggak ada game mungkin banyaklah tidurnya dibanding belajarnya. Oke, jadi untuk ice breaking pada hari ini udah, nanti kita bakal lanjut lagi ke pembelajaran. Jadi setelah kita mengulas materi A dan B, nah kita akan masuk ke materi hari ini, rutin statis. Jadi sebelum masuk pembelajaran kita melakukan asesmen di awal untuk mengukur kemampuan dasar kalian. Apakah kalian kemarin sudah ketika diberitahu oleh Bapak materi selanjutnya itu tentang routing, apakah kalian belajar atau tidak di rumah? Mungkin kalian bisa buka di HP kalian untuk scan barcode untuk menjawab pertanyaan. Nggak apa-apa kalian buka HP untuk kalian jawab pertanyaan. Anak TKJ ada kan HP? Ada kan kuota? Kalau nggak ada kuota, jual HP, beli kuota. Masa anak TKJ nggak ada kuota? Coba scan barcode-nya, kalian jawab sebentar. Mungkin sambil kalian menjawab, ada salah satu dari kalian ingin menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, satu kata aja, menurut kalian apa itu router? Router diambil dari kata root. Nah, jadi menurut kalian pribadi apa itu root? Apa? Satu kata aja, satu kata, apa itu root? Router itu diambil dari kata root. Nah, root itu apa? Merupakan media. Kok media? Root, R-U-T. Rute. Apa sih rute? Apa? Atau alur atau arah. Nah, jadi router merupakan jalur, arah ataupun
Yang lainnya. Nah, jadi kalau dikatakan oleh temannya tadi, router apa tadi? Media. Itu nanti di nomor 2. Apa perbedaan dari router dan routing? Nah, benar. Nomor 2 udah dijawab salah satu oleh teman kalian. Router itu media. Nah, routingnya apa? Routing itu kata kerja. Apa? Routing. Kalau routernya itu benar, medianya atau alatnya. Nah, lalu selanjutnya routingnya itu apa? Apa? Bisa menjalankan tapi kurang tepat. Menjalankan itu benar tapi kurang tepat. Misal ada angkutan warna merah, rutenya dari KM5 sampai Ampera. Nah, apa jadi tujuan dibuat dari Ampera sampai ke KM5? Apa dia nggak bisa ke Pelaju? Apa? Tadi kan udah tahu arah, alur. Tambahin aja kan kata kerja. Apa? Apa? Nah, menentukan tujuan. Jadi routing itu menentukan tujuan. Misal kamu dan kamu untuk saling berhubungan itu harus ada tujuan. Nggak mungkin kamu gabut ngechat aja. Kamu ngechat cewek pasti ada tujuan kan? Nah, seperti itu juga routing. Routing itu tujuannya untuk menghubungkan antar dua jaringan yang berbeda agar saling terhubung. Analogi sederhana seperti kalian. Kalian mau pacaran atau kalian mau mendekati seseorang itu harus memulai hubungan dengan cara ya PDKT dan lain sebagainya. Oke, jadi itu asesmen di awal. Nah, lalu selanjutnya pemantik. Nah, ini sebenarnya hampir berhubungan dengan Ampera, KM5 dan angkutan umum tadi. Nah, ini kalimat analogi sederhananya. Jadi di gambar tersebut ada sebuah anak kecil yang berdiri di atas sebuah jembatan. Di ujung kiri kanannya, anggap saja sebuah daerah, di tengah-tengahnya sungai. Nah, menurut kalian, pemahaman dari gambar tersebut aja, menurut kalian pribadi? Menghubungkan dua apa? Menghubungkan dua daerah, benar. Lalu apabila menurut kamu pribadi kalau nggak ada jembatan itu kira-kira anak kecil itu bisa nyebrang atau enggak? Apa? Bisa iya, bisa tidak. Nggak boleh labil lah, bisa enggak. Jangan rakus dong, mau diambil semua. Bisa. Nian. Kalau dalam situ ada buaya jangan. Nah, berarti butuh media. Berarti bisa menyeberangi itu tanpa jembatan kalau ada medianya. Berarti jembatan itu merupakan media. Benar sekali. Nah, jadi sama itu juga routing. Routing itu membutuhkan sebuah media seperti teman yang tadi katakan, yaitu router. Jadi router itu media untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda agar saling terhubung. Di sini aja contoh sederhana. Ada yang pakai kartu XL? Pakai kartu Tri? Kartu Axis? Nah, itu dua jaringan yang berbeda. Kira-kira kamu chat dengan teman kamu yang pakai kartu Axis bisa nggak terhubung? Bisa nggak kamu ngechat beliau? Bisa kan? Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Jadi routing itu merupakan mekanisme untuk kalian bisa menggunakan internet saat ini. Nah, jadi internet itu ada saat ini karena adanya routing. Kalau alat perangkat jaringan terkenal itu ada namanya mikrotik. Salah satu mikrotik itu menggunakan slogan routing to the world. Artinya routing menghubungkan dunia. Nah, jadi itulah yang bakal kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi dari pemantik ini kalian tahu bahwasannya penggunaan routing itu bagaimana dan seperti apa di kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Oke. Nah, jadi di sini ada materi. Nah, karena kita adalah TKJ atau teknik jaringan komputer, kita bakal terjun langsung nanti setelah tamat ke dunia industri, terutama dunia ISP. Di sini Bapak bakal menayangkan
video materi dari industri kita. Di sini Bapak mendapatkan video dari salah satu industri ISP provider di Palembang, yaitu Fibernet atau Fiberstar. Jadi di sini akan menampilkan penjelasan dari pihak mereka seperti apa sih routing menurut mereka, karena mereka kan ISP, mereka yang memang bergerak di bidang tersebut, jadi mereka akan menjelaskan lebih detail seperti apa dan bagaimana. Jadi kalian bakal mendapatkan materi sesuai kebutuhan industri. Pada video ini kita akan fokus membahas tentang routing yang mana kita akan mencoba untuk menghubungkan network-network yang berbeda. Saya awali dari latar belakangnya terlebih dahulu. Sebagai contoh, di sini saya memiliki gambaran topologi network A dengan IP network 10.10.10/8. Kita lihat bersama di sini ada PCA, B, dan C, yang mana mereka berada di satu network yang sama. Jika kondisinya seperti ini, kita bisa pastikan bahwa PCA, B, dan C mereka bisa dapat berkomunikasi secara langsung. Kemudian akan beda ceritanya jika jaringannya semakin berkembang, dan di sini ada network B dengan IP network 192.168.1.0. Di dalamnya ada PCD, PCE, PCF. Yang mana pada network B sendiri, PCD, E, dan F pastinya akan bisa berkomunikasi di dalam satu network yang sama. Pertanyaannya bagaimana jika nantinya kita ingin menghubungkan dua jaringan yang berbeda? Pada materi sebelumnya juga saya bahas bahwa akan ada satu perangkat tambahan yang akan kita gunakan untuk menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda. Perangkat yang kita akan gunakan adalah router, mana router ini akan menjadi jembatan sekaligus penghubung antar dua network yang berbeda. Jadi untuk video ini kita akan lebih banyak membahas bagaimana proses menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Kita mulai dulu dari perangkatnya. Apa itu router? Jadi gambarannya ini merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Jadi kasusnya seperti yang tadi ya, kita punya dua jaringan yang berbeda, pastinya kita membutuhkan perangkat namanya router. Atau contoh lain ketika kalian ingin terkoneksi ke internet, sudah jelas ada dua jaringan yang berbeda di mana kita akan membutuhkan perangkat router untuk menghubungkan dua jaringan tersebut. Proses untuk menghubungkan network berbeda ini disebut routing. Kemudian ketiga, proses routing ini bekerja pada layer 3 yang ada di OSI model. Tentunya ini sudah pernah kita bahas pada materi standar komunikasi yang membahas tentang OSI model. Dan yang keempat, bahwa setiap router memiliki tempat untuk menyimpan informasi routing yang disebut area routing. Bisa kita simpulkan terlebih dahulu bahwa router itu merupakan hardware atau perangkat, sedangkan routing itu adalah prosesnya. Selanjutnya di sini ada jenis routing, yang mana untuk melakukan proses routing ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya mulai dari OSI, static, default, sampai dengan DNS. Dari apa yang tertera di sini, pastinya masing-masing jenis routing ini akan memiliki cara kerja serta prosedurnya. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu connecting? Connecting itu bisa kita bilang terhubung langsung. Atau gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Di mana ada satu dua router, jika kita lihat router tersebut terhubung langsung dengan network A dan network B. Jika kalian menemukan topologi dalam bentuk seperti ini, sudah bisa dipastikan router tersebut pasti sudah connecting. Nah, ini juga merupakan salah satu cara yang paling sederhana dalam melakukan routing. Ketika kalian memiliki dua buah jaringan yang berbeda, agar bisa saling terhubung, kalian cukup tambahkan satu perangkat router di tengahnya. Yang perlu kalian ketahui juga bahwa status koneksi akan muncul ketika kita sudah memasangkan IP address pada interface router. Kemudian yang perlu kalian ketahui, router hanya akan mengalami network yang terhubung langsung. Jadi gambarannya kurang lebih kita lihat di sini, router ini terhubung langsung
dengan network A dan B, artinya terhubung langsung itu memang berhadapan langsung ya, apa yang ada di depan mata. Boleh cerita, kita misalkan di sini ada satu jaringan api di belakang network A. Nah, maka router ini tidak akan bisa kenal secara langsung dengan network ini. Jadi, secara umum, router hanya akan bisa kenal dengan network yang terhubung langsung. Selanjutnya ada static routing, di mana static routing ini merupakan proses penambahan atau pengurangan informasi yang ada di tabel routing yang dilakukan secara manual. Misalkan kita ingin terhubung ke network X, kita perlu mendaftarkan terlebih dahulu ke tabel routing supaya router itu mengenalinya. Ada lebih terbayang gambar topologinya seperti ini. Jadi saya memiliki network office, kemudian ada network office, seperti ISP dan jaringan publik atau dari yang mana kalau boleh kita ada beberapa layanan seperti Google, Facebook, Twitter dan lain-lain. Kemudian di sini saya berikan keterangan ini network IP-nya baik untuk network office dan untuk network ISP. Skenario-nya adalah misalkan ada sebuah paket yang dikirim dari network office menuju ke internet. Tujuannya salah satunya di sini adalah Google. Perlu kalian ketahui bahwa router office itu hanya mengetahui network yang terhubung langsung. Jika kita lihat di sini, router office hanya kenal dengan 10, 10, 10 dan 130 1. Artinya dengan Google dia belum kenal. Maka dari itu kita perlu kenalkan secara lebih. Proses inilah yang disebut sebagai static routing. Jadi kita akan tambahkan supaya nanti network office bisa terhubung dengan Google. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk melakukan proses routing, parameter utamanya adalah destination dan gateway. Di mana kita tidak tentukan tujuannya mau kemana, kemudian pintunya lewat mana atau gateway-nya lewat mana. Sebagai contoh di sini misalkan tujuan kita adalah ke Google. Google itu memiliki alamat 120.123. Kemudian gateway-nya adalah mana? Untuk gateway sendiri ini merupakan indikasi terdekat untuk menuju ke tujuan. Jadi kalau kita lihat ini, router akan menuju ke Google lewat routernya ISP. Nah di router ISP itu kan pasti ada interface-nya ya. Sebagai contoh di sini alamat IP di interface router ISP itu adalah 130.1. Aduh. Langsung. Dan sebelumnya juga kita telah tambahkan static routing untuk terhubung. Artinya untuk Facebook, nah ini belum ada informasi routingnya. Makanya kita perlu tambahkan informasi routing agar router office kenal dengan Facebook. Caranya kita tinggal tambahkan alamat tujuannya itu mana, yaitu Facebook dan gateway-nya adalah. Kebetulan di sini memang untuk menuju ke jaringan internet itu berbagai itu ada di router ISP. Jadi gateway-nya itu masih sama dengan yang di atas. Seperti itu ya. Kemudian untuk network yang lainnya bagaimana? Seperti Twitter dan Instagram. Router ini juga belum kenal. Maka dari itu kita harus kenalkan satu persatu. Jadi pertanyaannya, untuk menggunakan static routing ini cukup merepotkan. Ya, memang betul. Untuk jaringan skala besar, static routing ini akan sangat repot. Karena kita perlu mendaftarkan satu persatu tujuan yang akan kita tuju supaya router tersebut kenal. Karena pada dasarnya router itu hanya akan mengenali network yang terhubung langsung. Sedangkan jika kita lihat yang ada di public network itu tidak terhubung langsung. Maka dari itu kita perlu tambahkan secara. Itulah pembahasan pada video kali ini. Semoga sedikit-sedikit kalian bisa memahami apa yang disebut dari video ini dan pastinya video ini bisa membantu khususnya kalian yang sedang mempelajari komputer. Sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Nah, jadi itu konsep sederhana atau konsep secara umum yang dijelaskan menurut sudut pandang dari pihak ISP atau Internet Service Provider. Mungkin kalian bisa, salah satu contoh ISP itu, mungkin di rumah kalian ada pakai WiFi, ada IndiHome,
ada lagi dari Fiber, ada lagi dari Iconet dan lain-lain. Nah, ini salah satu dari mitra kita yaitu Fiber Star. Oke. Nah, jadi itu materi. Mungkin kalau misalnya ada yang ingin bertanya nanti seiring pengerjaan studi kasus kalian bisa bertanya. Nah, jadi selanjutnya kita bakal masuk satu video yaitu penjelasan bagaimana sih pembuatan routing itu sendiri di dalam sebuah jaringan kecil. Mungkin kalian bisa saksikan. Hai, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel YouTube ini. Di sini, seperti biasa, saya akan membuatkan video tutorial Cisco paket raja dengan 3 router, 3 switch, dan 6 berbeda dengan video sebelumnya. Yang menjadi perbedaan di sini saya akan menambahkan satu router. Untuk mengetahui cara lebih lanjut, seperti yang berikut. Maka yang pertama yaitu seperti biasa kita tata semua apa yang kita butuhkan. Contohnya yaitu 6 PC, 3 switch, dan 3 router. Lalu kita hubungkan semua komponen dengan kabel Skype. Untuk routernya kita gunakan kabel yang berbeda, yaitu serial delay. Dilanjutkan dengan men-setting routernya. Klik router, pergi ke hardware, kemudian kita isi pas internet terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan IP yang sudah saya tulis pada tampilan tersebut. Yang pertama yaitu saya menggunakan paste, yang kedua saya menggunakan paste, dan yang ketiga saya menggunakan paste. Selanjutnya setelah mengisi fase internet, kita langsung pergi ke serial. Pada serial ini saya menggunakan paste yaitu 10.10.10.1. Lalu klik tab, kemudian satu pas akan muncul secara otomatis. Jangan lupa untuk mengklik on pada bagian kanan atas. Selanjutnya yaitu setting router kedua dan ketiga sama dengan cara kita menyeting router pertama. Bedanya yaitu untuk serial kita isi serial 2 dan serial 3 untuk menuju ke kelas C dan menuju ke kelas A. Untuk router ketiga kita setting seperti router yang pertama, yaitu dengan satu serial saja. Setelah kita selesai untuk menyeting semua router, selanjutnya yaitu kita pindah untuk menyeting tiap isinya. Untuk menyeting tiap isinya yaitu kita bisa klik PC, kemudian pergi ke desktop, kemudian klik Edit Configuration. Setelah itu isi dengan IP yang sudah kita siapkan. Lalu klik tab, kemudian subnet mask akan terisi secara otomatis. Lalu isi default gateway. Saya di sini mengisi default gateway dengan IP router yang di atas tadi. Lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan pada PC pertama tadi terhadap 5 PC lainnya. Jangan lupa untuk selalu mengisi default gateway-nya. Di sini kesalahan yang sering terjadi yaitu terkadang kita lupa untuk mengisi default gateway. Selanjutnya yaitu kita akan masuk pada bagian yang penting, yaitu konfigurasi router. Yang pertama yaitu klik router, kemudian masuk pada bagian config, lalu kita akan menggunakan konfigurasi dengan cara static. Di sini setelah kita klik pada bagian static akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama yaitu ada network, yang kedua ada mask, yang ketiga ada network. Apa sih yang dimaksud network itu? Network merupakan alamat yang akan dituju. Kemudian next hop merupakan gerbang untuk membuka alamat yang akan dituju.
sini untuk networknya pada kelas A, saya isi yang pertama yaitu dengan network kelas B. Untuk masnya kita isi 255.255.255.0. Lalu untuk networknya kita isi dengan serial pada kelas B, yaitu 10.10.10.1. Setelah semuanya selesai, kita klik add. Selanjutnya yaitu kita menuju yang kedua, kita ganti networknya dengan alamat yang terdapat pada kelas C. Lakukan nilai yang sama pada router kedua dan router ketiga. Jika kita mengisi router kedua, berarti kita mengisi networknya kelas A dan networknya kelas B. Kemudian untuk network, kita pilih untuk serial terdekatnya. Jika kita mengisi kelas C, maka kita mengisi networknya yaitu dengan kelas A dan kelas B. Untuk networknya kita pilih serial terdekat. Artinya berarti kita menggunakan serial pada kelas B saja. Setelah semua konfigurasi selesai, kita bisa mengeceknya apakah konfigurasi tersebut berhasil atau tidak, yaitu dengan cara mengirim pesan pada tiap PC-nya. Yang pertama kita bisa lakukan pada PC 1 ke PC 2, kemudian router 1 ke router 2. Selanjutnya pada kelas yang berbeda, yaitu pada kelas A dan kelas B ke kelas C ke kelas A. Yaitu misal pada PC 1 ke PC 3, PC 3 ke PC 4, router 1 ke router 3. Nah, dapat kita lihat bahwa konfigurasi kita sudah berhasil. Pada percobaan tiap PC dan tiap router sudah memunculkan tanda sukses, artinya konfigurasi yang kita lakukan tadi sudah berhasil. Nah, jadi itu tadi dua penjelasan, satu teori dari pihak ISP, yang kedua itu video tentang konfigurasi routing statis menggunakan aplikasi paket tracer. Nanti kalian bakal mengerjakan untuk setiap kelompoknya studi kasus. Jadi nanti ada 3 studi kasus yang berbeda, kelompok 1, 2, dan 3. Artinya akan ada 3 studi kasus yang berbeda. Jadi mungkin kalian bisa akses barcode dari Google Drive tersebut. Di situ bakal ada LKPD yang berisi soal dan cara pengerjaan. Yang kedua bakal ada job sheet, yaitu langkah-langkah dari video tadi dijadikan di sebuah job sheet. Yang ketiga ada 2 video penjelasan tadi. Mungkin kalian video tadi kecepatan atau bagaimana kalian kurang fokus, kalian bisa ulangi lagi di Google Drive tersebut. Kalian bisa akses dan kalian lakukan diskusi kelompok. Nanti salah satu dari kelompok bakal maju ke depan. Oke. Jadi kalian bakal kerjain kurang lebih beberapa menit untuk mengerjakan studi kasus dari kelompok masing-masing. Mungkin sambil mengerjakan nanti kalian bisa raise hand atau angkat tangan apabila masih ada kebingungan. Mungkin tadi ada temannya yang itu tadi nyatet, mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin ada tadi yang ngantuk, mungkin kurang fokus, bisa ditanyakan juga. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya mau ke WC, misalnya ngantuk ya nggak masalah. Silakan kalau mau ke WC, nggak perlu ditahan-tahan. Oke? Jadi silakan kalian berdiskusi per kelompok untuk ditanyakan. Jadi apa yang kamu catat? Boleh lah, kayaknya kamu sendiri yang nyatet paling fokus. Jadi kalau di sini kan routing itu ada 4 jelasinnya, connected, static, default, dynamic. Nah kalau connected ini dia tanpa routing. Yang penting kayak gini perumpamaan. Jadi routing itu sangat sederhana. Misal di sini ada 3 orang, 1, 2, 3. Kalau kamu mau ngomong ke dia, kamu harus melewati ke dia. Itu routing. Jadi dia harus ada perantara. Nah, kalau connected nggak perlu perantara. Kamu langsung aja ngomong ke dia. Kalau kamu memang mau berkomunikasi ke dia. Jadi secara garis besar connected itu tanpa adanya routing. Tapi termasuk di salah satu jenis protokol
jaringan. Nah, kalau statik dengan dinamik itu bedanya, kalau statik itu dia mengenalinya secara manual. Misal tadi kan 1, 2, 3, kamu mau berhubungan ke dia, berarti kamu harus kenalin dia dulu. Tapi lewat perantara teman yang di tengah, baru bisa berhubungan dengan si dia. Nah, kalau dinamik itu kamu harus kenali diri kamu sendiri aja. Mungkin kalau kata anak zaman sekarang tuh naikin value diri aja. Setelah value kamu naik, nanti orang yang interest sama kamu bakal ngedeketin kamu sendiri. Paham nggak? Nah, jadi itu bedanya statik dengan dynamic. Statik itu kamu harus kenal dia secara duluan. Kalau dinamik, nanti dia sendiri yang suka sama kamu. Kalau kamu ada value di diri. Ya, kalau mau bertanya nggak apa-apa. Kalian itu sebagai siswa berhak salah. Karena Bapak pernah ketika kuliah pernah ada dosen itu bilang, kalau jadi mahasiswa, siswa itu berhak salah. Jadi kalau mau bertanya ataupun mau menjawab salah itu nggak masalah. Tapi kalau ketika kalian sudah bekerja, salah itu sama dengan SP atau surat peringatan. Nah, jadi kalau mau bertanya ya bertanya aja, atau mau diskusi silahkan. Ya kalau kamu ngantuk mau ke WC silahkan, nggak apa-apa. Mau ke WC nggak? Hah? Ya kalau ngantuk ke WC dulu, berau. Oh ya, kalau nggak mau ya udah. Ya kalau mau bertanya, bertanya silakan. Biasa aja itu bro. Fokus nih. Kaget pingsan loh. Masih kuat nggak? Belum lapar? Kalau lapar ngomong. Ya, jadi nanti salah satu dari kelompok bakal presentasi. Ya kalau ada yang mau ditanya nggak apa-apa, tunjuk tangan aja apabila ada kesulitan. Oh, oh iya.
Ya kalau ada yang dibingungkan tanyain aja nggak apa-apa. Gak usah bisik-bisik. Iya, nanti aja. WC kalau ngantuk. Perahu masih pagi udah ngantuk. Jogging dulu deh.
Jogging dulu lah, biar melek mata. Masih pagi dengan jam berapa ya? Tidur jam berapa semalam? Kurang berarti dari 8 jam, makanya kamu ngantuk. Hah? Mau ngapain kamu jam 1? Dibanting suhunya Pak. Oh, jualan. Jadi makanya ngantuk. Ya. Ya, berarti hasil yang kelompok kalian di diskusi di depan. Oh, jadi semalam bangun jam 1? Oh, kau bangun jam 1? Tidurnya? Oh, bentar berarti tidur. Habis itu nggak tidur lagi dari jam 1 sampai pagi. Nggak apa-apa, tetap semangat. Karena bantuin orang tua itu kan hal yang mulia. Kecuali kalau kamu tidurnya sampai 1 malam cuma nonton drakor, itu hal yang nggak baik. Kalau bantuin orang tua nggak apa-apa. Waktu kita kurang lebih 5 menit lagi. Nanti setelah itu baru kita persen. Kalau misalnya ada kelompok yang udah selesai mempresentasi, silahkan, nggak masalah. Dari sekarang, jadi mempersempit waktu. Nah, apa kelompok 3 udah siap mempresentasi? Kalau udah siap silakan maju. Mau maju nggak? Karena waktu pembelajaran kita nggak terlalu panjang, jadi untuk presentasinya setiap minggu untuk per materi hanya 1 kelompok saja. Nanti untuk kelompok selanjutnya itu di materi berikutnya. Tapi tugasnya nanti tetap dikumpulkan.
Kalau kelompok 3 udah siap silakan. Mau maju. Hah? Apa? Apa ada 3 atau 1? Kamu kelompok 3 kan? Ya maju. Kalau kalian mau maju silakan ke depan. Jelasin apa yang sudah kalian diskusikan dan sudah kalian buat. Jadi kelompok 3 udah siap? Oke, kalau udah siap silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang telah kalian diskusikan bersama. Maju ke depan lah, namanya presentasi depan. Kalau di kursi lagi presentasi depan kursi. Laptopnya di bawah lah, mau presentasi pakai apa dong? Nah, dari sini aja kartu. Nah, yang jadi operatornya satu, yang lainnya berdiri di depan. Nah, kalau mau dapat dia maju ya, ya silakan di depan lah. Ngapain di belakang? Kamu paling ganteng dari tegak di depan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil ujian telah kami berjalan pada Santai dong, jangan bertengkar. Baca aja bertengkar. Topologi. Pada topologi di atas ini kami mengerjakan studi kasus pada RHED yang mana pada topologi di atas IP yang digunakan 192.168.10.0 untuk penghubung antar router 192.128.1.0 jaringan dan 192.1.2.0 untuk jaringan di lalu melakukan konfigurasi pada tiap router jaringan A dan jaringan B serta melakukan routing statis, dan di bawah ini merupakan hasil pengujiannya. Bisa dilihat di sini. Hasilnya yang pada dilakukan pengujian ping pada PC1 ke router 0, PC1 ke PC0 dan router 1 ke PC0, dan hasilnya successful atau berhasil. Akhirnya dari bawah ini apa yang kalian sebutkan pemahaman. Jadi kalau router itu alatnya, routing itu sarana atau untuk membuat proses alurnya. Jadi di sini
Umpamanya ada dua orang satu, orang dua. Dia mau berkomunikasi, dia harus tahu alurnya lewat mana aja. Bisa dari sini ke sini. Dia nggak bisa langsung ketemu. Dia harus melewati alur, mulai dari jalan dulu ini baru ke sini. Makanya dia bisa terhubung sama kayak tadi. Lalu lintas angkutan umum dari Palimo ke Ampera itu ada rutenya, nggak mungkin langsung duduk-duduk atau tumpah-tumpah sampai ke Ampera, maka ada rute. Mungkin kalian bisa kita jawab kemana dia lebih paham. Di sini kita nggak ada salah benarnya, jadi kita sama-sama belajar, kalian sama-sama diskusi untuk mengetahui batas mana kalian memahami materi yang kalian sudah realisasi. Oke, mungkin kita jawab. Apakah ada yang pertanyaan? Ya kalau mau bertanya silakan berdiri bila sama kalian sih pertanyaan. Apa fungsi dari IP 192.1.168.10.0 pada topologi jaringan yang dibuat? Jadi kalau kurang jelas mungkin bisa diperjelas lagi kepada Ulang ya. Apa fungsi dari IP 192.168.10.0 pada topologi jaringan yang dibuat? Ya tadi ya, tadi kan temannya udah jelasin, ini lain bisa jawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fitra. Apa fungsi dari IP 192.168.10.0 pada topologi jaringan yang dibuat? IP 192.168.10.0 digunakan sebagai jaringan penghubung antar router sehingga memungkinkan komunikasi antara router jaringan A dan router jaringan B. Jelas. Nomor satu ada yang bertanya? Sudah langsung. Jaringan apa saja yang digunakan pada pendidikan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari hari ini kelompok 1. Pertanyaannya adalah jaringan apa saja yang digunakan pada sirkuit tersebut. Jawabannya adalah dapat dua jaringan utama, yaitu 192.168.1.0 untuk jaringan A dan 192.168.2.0 untuk jaringan B. Keduanya dihubungkan melalui jaringan antar router dengan IP 192.168.10.0. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang bisa dipertanyakan. Konektivitas setelah dilakukan konfigurasi routing statis. Bagaimana hasil pengujian konektivitas setelah dilakukan konfigurasi routing statis? Saya menjawab pertanyaan dari Azam. Bagaimana untuk pengujian konektivitas setelah dilakukan konfigurasi routing statis? Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua koneksi berhasil successful baik saat melakukan P dari versi PC 1 atau terukar 0. PC 1 ke PC 0 maupun router 1 ke PC 0 menandakan konfigurasi routing telah berjalan dengan benar. Jelas?
Ini adalah Nah, mungkin benar itu tidak ada dokter hasilnya bisa dilihat di gambar yang di bawah kan. Nah, oke, terima kasih untuk kelompok ketiga sudah membantu mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mungkin kalian bisa berikan aplaus untuk teman-teman yang sudah masuk pada kembali ke diskusinya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak saya penjelasan lagi. Jadi ini perupamaannya aja. Ini palimo, ini ampere. Dari palimo tujuan ke jembatan ampere itu pasti melewati berbagai jalan. Nah, ini namanya jalan Pak. Jalan Ampera. dari Ampere ke Palimo ada satu jalan. Jalan apa? Jalan Kolonel. Jalan Jenderal itu. Nah, jadi rutin itu sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi itulah analoginya. Jadi kalau kalian mau ke Ampera dari sekolah kalian atau daerah Palimo, kalian harus lewat jalan Jenderal. Kalau lewat jalan lain berarti tujuannya ke tempat. Nah, jadi itu penjelasan dari teman kalian, hasil dari diskusi mereka. Nah, selanjutnya kita akan mini games, yaitu asesmen akhir. Kalian bisa buka HP kalian masing-masing. Bentar. Bentar ya, laptop Bapak nge-lag. Bentar ya, Bapak restart bentar.
Oke, kalian bisa buka di HP kalian. Kita bakal asesmen akhir menggunakan quizzes. Kalian bisa join. Jadi sistemnya cepat aja. Jadi kalian join menggunakan HP masing-masing menggunakan quizzes. Itu kodenya. Kodenya 957633. Gimana? Belum ada yang join? Nah, QR code kalau kurang besar. Ya, QR code kalau kurang besar. Ayo jangan lama, nanti setelah ini kalian bakal ada pelajaran yang lain. Nanti Bapak nggak enak dan guru yang lainnya. Namanya nama asli ya, jangan nama palsu atau nama yang alay-alay. Nanti kalian masukin Kim Jong Un. Ayo mana yang lain? Kalau anak TKJ, teman kalian nggak ada kuota, bilangin aja jual HP, beli kuota. Jangan malu-maluin jadi anak TKJ. Apa sih kemas? Ayo udah, oke. Apa? Ada yang masih loading? Udah ya, kita mulai ya. Yo, nama asli, jangan nama palsu. Sudah? Oke sudah ya? Ya oke, kita start. Ya, kalian jawab langsung di HP kalian, soalnya muncul di HP kalian.
Oh, oke udah semua ya. Kalau udah semua kita end karena nanti habis ini masih ada guru lain yang akan lanjut. Oke, udah semua ya. Oke, kita beri aplaus untuk Khairul Nisa ya. Nah, jadi selanjutnya ya. Jadi selanjutnya itu refleksi. Jadi refleksi untuk kalian mengetahui apa saja yang menurut kalian yang sudah kalian pelajari. Ayo cepat aja salah satu dari kalian mungkin bisa bantu Bapak memberikan refleksi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin dari kamu bisa memberikan menjawab pertanyaan apa saja sih yang sudah dipelajari pada hari ini. Menurut kamu pribadi apa aja yang sudah didapat dipelajari hari ini? Menurut kamu kesimpulannya apa? Gitu, menurut kamu pribadi aja. Ayo berdiri, ngomong. Kan dari tadi kan udah nyatet, seharusnya kan udah paham apa yang dipelajari menurut sudut pandang. Kamu aja nggak perlu dijawab 3 pertanyaan tersebut. Jelasin aja apa yang sudah dipelajari. Dan juga menurut kamu apa sih manfaatnya, lalu kesimpulan sederhana menurut kamu itu seperti apa dan bagaimana? Yuk. Ayo jawab. Ayo berdiri dijawab. Jawab aja nggak apa-apa. Kali ini bukan masalah benar atau salah. Dari kesimpulan yang kita pelajari hari ini, mengetahui fungsinya routing dan router dan cara pembuatan routing tersebut. Dan bisa melalui konfigurasi routing statis di proyek jaringan. Oke. Jadi itu yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bakal belajar routing dinamis. Jadi routing statis itu memiliki kelemahan untuk jaringan yang besar. Kalau jaringan besar sendiri apa. Jadi cukup sekian materi pada hari ini. Tapi sebelum menutup pada hari ini ada baiknya berdoa, mungkin si Kemas membantu untuk doa pada pembelajaran pada siang hari ini.
Cukup sekian materi Bapak pada hari ini. Kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.